Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dahlia. Iya. Baik, Ibu Dahlia, kita akan melakukan pra-observasi. Pra-observasi ini tujuannya adalah bagaimana mengetahui strategi belajar, metode belajar, kemudian rancangan persiapan guru dalam melakukan tindakan di kelas. Jadi nanti Ibu jawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau di lembar pra-observasi ini. Kira-kira rencana dan tujuan pembelajaran Ibu mau lakukan itu seperti apa? Tujuan pembelajarannya? Bisa langsung. Jadi langsung saja. Jadi untuk RPP yang saya buat ini di kelas 10, materinya itu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi rencananya itu saya pakai model pembelajarannya itu discover learning. Discover learning ya. Jadi nanti saya bagi mereka dalam kelompok. Kelompoknya itu mungkin bisa 5 kelompok, terdiri dari 4 atau 5 orang. Terus di setiap kelompok nanti itu saya sudah sediakan lembar kerja peserta didiknya, LKPD-nya. Nanti saya bagikan ke siswanya. Jadi alat ininya itu gunakan LKPD. Media pembelajarannya itu tuh LKPD. Kemudian terkait dengan tujuan pencapaian karakter, kira-kira karakter apa saja yang Ibu mau dapatkan dari pembelajaran kali ini? Oh, karakter. Kalau untuk karakter yang pertama itu mungkin jujur, mereka jujur dalam menyelesaikan ini. Terus sopan. Kalau sopan itu ketika mereka berdiskusi di dalam kelompoknya itu mereka menggunakan bahasa yang sopan yang baik. Terus kerja keras. Kerja keras itu berarti ketika berdiskusi menyelesaikan soal yang ada di LKPD itu ya mereka sungguh-sungguh kerjanya sendiri gitu. Ya, jadi ada tujuan pembelajaran dari pengetahuannya dengan bagaimana siswa itu bisa menyelesaikan soal terkait dengan trigonometri. Kemudian dari penilaian sikapnya, bagaimana siswa itu bisa terampil dalam mengerjakan soal, kemudian sopan gitu. Kemudian ada beberapa karakter tadi saya baca, ada 3 karakter yang mau dibawakan. Pertama jujur, kemudian yang kedua adalah kerjasama, kemudian tanggung jawab. Jadi itu yang nanti akan menjadi pusat perhatian, nanti kita masukkan di dalam lembar penilaian. Jadi nanti lembar penilaian dulu kita masukkan ada penilaian pengetahuan, nah kemudian ada di nilai karakter, kemudian ada nilai keterampilan. Jadi nanti ada 3 lembar penilaian dan strategi Ibu membuat penilaiannya seperti apa itu tergantung dari kompetensi atau kemampuan yang akan digali di siswa itu. Kemudian yang berikut, Ibu kira-kira di area pengembangan yang hendak dicapai, kira-kira di area pengembangan apa yang mau ingin ditekankan di situ, di tindakan kelasnya kah, atau pada saat tindakan kelas itu maksudnya pembelajaran dalam kelompok, mau dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang seperti apa? Diferensiasi maksudnya. Nah, pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang lebih berpusat ke siswa. Iya. Jadi rencananya itu diferensiasi. Jadi mereka di dalam kelompok, terus mereka yang berdiskusi dulu, mereka selesaikan masalah yang ada di LKPD. Setelah itu baru mereka presentasikan hasil diskusi mereka, baru kami sama-sama buat kesimpulan. Terus dalam proses pembelajaran itu kira-kira bagaimana Ibu menggali informasi terkait dengan kesiapan belajar mereka? Maksudnya kira-kira metode apa yang mereka senangi, kira-kira seberapa dalam pengetahuan mereka terkait dengan materi yang hari itu pelajari. Nah itu kira-kira di bagian mana Ibu melakukan? Apakah akan melakukan asesmen di awal pembelajaran atau sudah dilakukan sebelum pembelajaran? Kalau itu tuh mungkin pada saat awal yang kita kasih
stimulus atau rangsangan. Stimulus atau Ya, rangsangan. jadi di awal itu mungkin kita kasih stimulus sedikit karena materinya ini perbandingan trigonometri itu berkaitan dengan segitiga. Jadi mungkin stimulusnya itu berkaitan dengan bangun datar yang ada segitiganya. Jadi di situ kan segitiga itu nanti dikasih tahu dia punya unsur-unsurnya ya nanti menuju ke perbandingan itu. Ya. Terkait yang area pengembangan juga Ibu. Untuk memetakan kelompok itu strategi buat bagaimana? Apakah kelompok itu dibentuk oleh siswa itu sendiri sesuai dengan nilai kemandirian yang akan kita lihat, ataukah memang ada aspek lain yang Ibu membagi kelompoknya berdasarkan minat? Kan tadi Ibu bilang bagaimana pembelajaran berpihak pada murid. Berarti kelompok itu akan dibentuk atau dikelompok sesuai dengan minat dan bakat. Nah, untuk mencari minat dan bakat itu dilakukan seperti apa? Jadi maksudnya kan sebelum ini kan saya sudah tahu kemampuan siswa di dalam kelas itu kan yang bisa, yang sedang, yang tidak mampu kan saya sudah bisa tahu. Nah, lewat apa gitu maksudnya? Yang tahunya itu lewat apa? Apakah lewat untuk materinya, untuk materi, tidak untuk kemampuan siswanya? Kemampuan siswa, kemampuan siswa itu dari tertulisnya, tes tulisnya dan ulangan dan tugasnya, terus dari langsung di dalam kelas yang ketika pembelajaran itu respon mereka bagaimana itu. Oh, dari situ, dari pembelajaran sebelumnya. Iya, dari pembelajaran sebelumnya. Terus gaya belajar kan tidak mungkin siswa itu belajarnya selama semua. Tidak semua siswa itu suka dengan menayangan slide gambar. Nah, terkait dengan konten ini. Nah, kira-kira apa saja yang disiapkan Ibu dalam pembelajaran ini? Konten. Konten pembelajaran. Apakah ada slide atau ada poster yang disiapkan? Kalau saya matematika nih Pak, maksudnya untuk medianya mungkin selama ini mungkin belum terbiasa dengan pakai media karena salah satu faktornya itu materi yang diajarkan itu tuh kadang tidak perlu butuh media. Misalnya kayak bilangan berpangkat. Kalau bilangan berpangkat itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah. Sehat toh? Ya. Alhamdulillah kalau semua sehat. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, mungkin kita berdoa dulu, ya. Jadi mulai sesuatu yang baik harus selalu diawali dengan doa. Kalau tadi Misko apa rasanya? Misko apa? Hans juga apa? Suban ada. Bindi. Bindi ini kenapa? Kalau Pedro dengan siapa? Ada ketiganya. Ya, betul. Berarti yang tidak hadir Isko sama Jadi untuk pertemuan kita hari ini, yang kemarin sebelumnya itu kita sudah selesai dengan KD-nya, kita juga sudah ujian tengah semester kemarin. Hari ini kita mulai dengan KD baru. Ya, kita mulai dengan KD baru. Ini menyelesaikan masalah konsensual yang berkaitan dengan barisan dan regional. Oh ini menentukan perbandingan trigonometrik pada segitiga-segitiga dan nilai sudut realisasi. Oke. Kajian kita hari ini atau kita punya pembahasan hari ini menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga
dan hubungan antar perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku dengan tepat. Terus indikator yang berikut, ini yang untuk keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku secara tepat dan kreatif. Nah, yang berikut, menyelesaikan contoh permasalahan dunia nyata yang berkaitan dengan trigonometri dengan menggunakan sifat-sifat dan hubungan antar perbandingan. Jadi hari ini kita belajar itu ada 4 yang nanti akan kamu belajar. Ya? Sebelumnya mau tanya dulu. Oh, tidak tahu lagi, ada lagi. Oh, ada yang apanya, ada yang sama pendek. Tadi yang benar tadi segitiga sudah. Apa lagi? Segitiga. Segitiga sama kaki. Sama kaki, benar sekali ya. Apa lagi? Segitiga itu ada segitiga. Segitiga tadi aku sudah sebutkan. Ada sama kaki, ada segitiga sama sisi. Nah, itu jadi segitiga. Ada segitiga siku-siku. Ya. Kalau jenis-jenis segitiga tadi kamu sudah sebutkan, ada segitiga siku-siku sama kaki, sama sisi, dan lain. Ada segitiga sembarang. Nah, tapi yang berkaitan dengan materi kita hari ini trigonometri itu adalah segitiga siku. Jadi kamu selesaikan yang ada di LKPD itu sesuai. Nah, jadi sebentar kalau kamu diskusikan dalam kelompok itu, kalau kamu yakin jawaban kamu itu sudah benar, baru kamu gambar kerja di dalam LKPD ya, supaya nanti jangan dicoret-coret. Kalau yang masih kamu rasa masih salah masih itu jangan diisi dulu. Bisa paham toh? Bisa ya. Nah, oke. Sekarang kamu lihat LKPD-nya itu kamu di kegiatan siswa nomor 1 dengan nomor 2. Nah, coba kamu kerja dulu di situ. Baca petunjuk pekerjaannya itu baru ini. Kerjalah di dalam dulu. Jangan digambar di dalam dulu. Kamu cakap di luar dulu supaya nanti sebentar LKPD-nya ini kumpul itu ininya bantu. Oh, ya. Oh. Kalau mau dua sudah? Belum sudah. Ini baca gampang tuh. Oke, baik sama. Ini sudah ada. Oke, waktumu 3 menit lagi, 3 menit lagi. Sudah dong. Nah, 1 menit lagi, 1 menit lagi. Langsung kerja ibu. Ya, kita ini dulu. Bahas dulu. Boleh langsung ya? Sebelah sini. Apa? Oh, itu yang sudah di
segitiga itu panjang sisinya harus sudah diketahui. Sisinya sudah ada diketahui belum nih? Sudah. Ya. Sisi apa dengan apa? AB. Sisi AB dengan teorema Pythagoras. Ini orang ketika rumus ini dari yang benar. Sisi B. Artinya? Oh ya. Disebut teorema AB ini disebut apa? Tiga juga ada tiga. Kalau sisi tadi ada sisi AB, ada sisi BC, ada sisi A. Ada tiga. Sudutnya juga ada tiga. Ada sudut A, sudut B, sudut C. Disebut sisi depan sudut A. Disebut sisi depan sudut. Sekarang gambarnya Arun yang ini, kelompoknya Faisal Arun yang tadi. Nah, yang dimaksud dengan A, B, huruf kecil yang Arun tulis ini. A, B yang kecil. Ya, di situ yang nomor pernyataan pertama itu dia bilang sisi di depan sudut A itu ditulis A ke C. Nah, Arun punya ini udah tulis A, B, C, ini sudah benar belum? Belum. Apa yang benar? Sudah benar. Jadi di depan sudut A, di depannya itu huruf A ke C. Sudah benar atau ada yang ini? Oh. Sudah benar atau masih benar belum? Belum. Nah, coba ini yang benar yang tepat. Ayo Mas. Coba apa? Indri. Tadi kelompoknya April dengan Faisal sudah loh. Yang ini, yang lain. Biar langsung dicek saja. Nanti yang hasil pengamatan itu dulu, baru kamu isi sendiri. Itu nanti kita bahas sebentar. Biar sudah lihat? Sudah. Sisi depan sudut B. Nah, itu jawabannya ini. Terus yang berikutnya? Oh, 3 belum. Sebut sisi depan sudut A. Panjang sisi depan sudut B. Ditulis B. Disebut sisi depan sudut B. Panjang sisi depan sudut C. Ditulis C. Disebut sisi depan sudut C. Oke, kita belajar. Itu menurut jawaban kelompoknya Faisal. Yang lain? Sama. Sama semua jawabannya? Oke. Jangan ngotot-ngotot semua. Tarik nafas dalam-dalam. Oke, kita istirahat sedikit dulu. Ada yang sudah pusing? Ada sudah pusing? Ada yang sudah sampai 4. Semua boleh lihat di depan dulu. Di sini nih ada segitiga harus ditambah. Ini nih jam. Jam ini kamu lihat nanti di jam ini baru berapa ini? 3. Nah, di sini ini sama dengan 4. Nanti di sini kamu isi berapa supaya di sini jadi 8. Paham tidak mau? Tadi ini berapa? 12. Nah, coba kasih penjelasan 12. Jo? Kurang 10 kurang 1 sama dengan 9. So, baik. Hari saya. Berapa? 11. Ini bagaimana penjelasannya? Ini berapa? Ini berapa? Sekolahnya 87. Ini sudah berapa tadi? 5. Coba hari yang 3 di belum. Nah, 11 tambah 1 kurang 5. 11 tambah 1 Kurang 5. kurang 5 jadinya 7. Ada yang lain? Jadi sisanya ini? 3.
3 tambah 3. Nah, 3 tambah 3? 9. Nah, tambah ini? 12. Kurang 5. Jadinya? 7. Tepuk tangan. Yeay. Matematika ini susah kok. Ya, ya. Cari jawabannya. Gambarnya itu beda. Yang kamu gambar tadi atau ada yang sama? Sama. Beda. Oke. Yang ini kita lihat dulu yang segitiga ini, yang di LKPD yang nomor 3. Berarti kita buat pokoknya di sudut A ini dari sini. Kita kasih sudutnya sini. Saya sini sudut apa sih ya? Di situ dilihat dari sudut A, sudut A. Oh, kita pakai gambar ini ya. Sudut A di sini, maka sisi depannya yang mana? Sudut A yang sisi depannya yang mana? B. Nah, sisi sampingnya yang mana? AB. Sisi miringnya? AC. BC sisi depan, AB sisi samping, AC sisi miring. Yang nomor 1 di situ. Nomor 1 dari sudut A ini, sisi depan saya sampai sini dulu. Untuk pembahasan minggu depannya, nah, LKPD yang ada ini sudah bagi. Di belakang itu masih ada lembar kerja yang nomor 4, 5 dengan 6. Ya. Jadi pulang ke rumah di kelompoknya masing-masing kamu selesaikan LKPD-nya ini. Nanti minggu depan pertemuan berikutnya baru kita bahas lanjut yang LKPD ini. Nah, nanti hasil kesimpulannya itu baru minggu depan baru kita lanjut. Sudah ya? Nah, sebelum kita tutup nih, saya ibu mau tanya dulu. Ibu mau tanya dulu. Ya, mau jawab apa tanya? Kita belajar segitiga, perbandingan trigonometri ini dia berkaitan pada segitiga apa? Siku-siku. Sekarang yang mau jawab angkat tangan. Oke. Di segitiga siku-siku itu dia unsur-unsurnya itu ada apa saja? Angkat tangan. Dia mau jawab angkat tangan. Sudut-sudut angkat tangan ibu saya. Oke, saya tahu. Ada sudut dengan sisi. Nah, ada sudut dengan sisi tuh. Nah, sekarang sudutnya ada berapa? 3. Sisinya ada berapa? 3. Sudut 3, sisi juga 3. Sekarang kalau kita lihat dari sudutnya, tadi ini yang ibu tulis di depan ini, yang kita lihat dari sudutnya, ada yang disebut sisi miring. Ada sisi perbanding depan sisi depan per itu disebut sinus. Nah, yang keduanya pati disebut Kosinus. kosinus. Setelah sin baru cos yang berikutnya tan. Tan itu sisi Depan. samping. Ya, sudah tahu semua dok? Sudah ada 3 tugasmu, 3 lagi kamu cari di rumah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Rasanya bagaimana? Rasanya ada perbedaannya itu kita guru tidak terlalu capek. Kalau sebelum-sebelumnya kita guru yang lebih dominan di situ.
siswa kita hanya lebih banyak ceramahnya, kita menjelaskan, saya menjelaskan di kelas. Tapi yang kemarin saya terapkan itu saya cukup beri kesempatan mereka berdiskusi. Setelah itu baru ini mereka jelaskan apa yang mereka diskusi, baru kami ini. Jadi siswa yang lebih banyak ini. Kalau sebelumnya saya guru yang lebih banyak ini, jadi gurunya rasa kalau saya pribadi lebih capek. Iya, ceramah. Iya. Tapi kemarin dikasih RKPD, dibagi dalam kelompok, mereka berdiskusi, mereka ya biasa. Nah, Ibu, Ibu bisa refleksikan sedikit terkait dengan pembelajaran kemarin secara umum, secara keseluruhan mulai dari awal sampai dengan akhir kemarin. Iya, jadi masuk pertama diajak awal dengan salam, terus kami berdoa. Berdoa itu siswa sendiri yang pimpin doanya. Setelah doa, saya bertanya soal keadaan mereka, saya kondisikan di kelas mereka itu supaya mereka belajarnya dengan baik, dengan nyaman. Setelah itu saya jelaskan ini sedikit soal materi sebelumnya. Materi sebelumnya saya sampaikan tadi pembelajaran itu dengan tujuan pembelajarannya. Setelah tujuan pembelajaran, saya beri kesempatan mereka untuk buat kelompok. Kelompok kemarin itu ada 5 kelompok. Terus setelah mereka duduk dalam kelompoknya masing-masing, saya bagikan LKPD yang saya sudah siapkan ke siswanya. Setelah itu saya beri kesempatan mereka untuk menggali informasi soal materi KD tentang perbandingan trigonometri itu. Awalnya itu mereka kerjakan 2 di LKPD itu sudah ada ininya, langkah-langkahnya. Itu mereka menggambar dulu trigonometrinya. Setelah itu mereka lanjut cari ininya itu di internet juga. Mereka pakai media HP mereka di dalam kelompok itu, mereka pakai HP, mereka cari materi tentang trigonometri yang ada di dalam LKPD kan ada saya kerja di dalam bentuk segitiga siku-sikunya, mereka gambar terus mereka selesaikan soal. Setelah mereka berdiskusi di kelompoknya, terus dari masing-masing kelompok itu mereka presentasikan hasil ininya, hasil diskusi kelompoknya. Setelah itu di akhirnya itu kami sama-sama buat kesimpulan dari materi yang hari itu trigonometri. Terus saya berikan mereka juga tugas lanjutan, karena kemarin itu di LKPD ada 2 atau 3 nomor yang mereka belum selesaikan. Di pertemuan berikutnya itu baru mereka lanjutkan kerja yang di LKPD. Setelah itu penutup. Yang lupanya itu yang penilaian itu yang terlewat yang kemarin. Tadi Ibu bilang pembelajaran berdefinisi kemarin, saya sudah susun definisi. Walaupun belum itu materinya secara utuh, tetapi coaching awal kita sudah melalui di pra kemarin itu saya sudah jelaskan sedikit terkait dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, sampai pada diferensiasi produk itu. Kira-kira yang kemarin itu Ibu ambil diferensiasinya di bagian mana? Saya punya ambil itu yang prosesnya. Di prosesnya. Iya, saya langsung di dalam kelas prosesnya. Kalau untuk yang konten atau produknya itu saya belum. Iya, kemarin di waktu paskanya itu sudah saya insya Allah nanti dicoba konten. Karena selama ini matematika itu masih dengan untuk konten dalam bentuk alat peraga atau dalam bentuk video ini saya belum, baru dengan prosesnya. Kemarin proses diferensiasi prosesnya itu Ibu melakukan di antar kelompok gitu ya? Iya, kelompok. Nah, kira-kira perlu tidak untuk diferensiasi kontennya dengan diferensiasi produknya? Menurut Ibu kira-kira perlu tidak? Kalau setelah banyak berdengar apa dari Pak Agung ini, mungkin saya mau coba konten. Dalam kedepannya ini saya rencana, selama ini kan belum. Kalau untuk materi trigonometri ini kalau dibuatkan dalam bentuk konten itu lumayan banyak. Ya. Ibu sudah lihat? Saya sudah cari di Google itu, saya sudah coba beberapa yang saya sudah dapat. Rencananya nanti saya akan terapkan di kelas. Untuk kelas 10 dulu.
Berarti pakai media apa saja itu? Iya, Nanti saya bisa. rencananya. Kemarin saya sudah ini satu tuh alat peraga. Alat peraga. Soal dia perbandingan sinkos tangan itu nanti alat peraga. Heeh. Saya mau cari video juga, tapi untuk apa video soal editnya saya bisa setengah mati, jadi mungkin saya harus belajar cara editing baiknya dulu baru. Yang saya bisa ini mungkin dengan alat peraga dulu. Ya, alat peraga dulu. Nanti jangan susah Ibu, ada poster dibuat. Iya. Kalau produknya, diferensiasi produknya bagaimana? Kalau diferensiasi produk itu kan berarti siswa yang hasilkan ya. Ya, tugas. Oh, Pada saat tagihan tugasnya itu. itu belum, tapi kita saya coba. Nah. Maksudnya produk itu berarti siswa yang buat sendiri. Nah, tugas yang kita berikan untuk siswa yang kerjaan. Setelah itu baru siswa mengumpulkannya dalam bentuk berbagai media sesuai dengan minat dan bakat mereka. Oh, iya. Jadi perlu ya? Iya, Jadi bisa perlu. dicoba, bisa. Ini kira-kira kapan Ibu bisa? Kalau yang kontennya itu kan setelah ini kan kita sudah mau liburan Pak. Jadi mungkin setelah liburan masuk itu saya coba dengan konten dulu. Di konten. Iya, di konten dulu. Konten itu mungkin dengan peraga dulu. Jadi pembelajaran berorganisasi lanjutnya itu rencana Ibu Pendidikan mau buat diferensiasi konten. Jadi akan media pembelajaran. Iya. Bisa pakai saringan slide, bisa pakai video, Iya. bisa pakai alat peraga itu. Nah, kedepannya ini Bu, untuk tindak lanjutnya itu di lagi masuk, itu kira-kira hari apa? Jam Saya kemarin itu di kelas 10 RPLA, kalau di rosternya dia itu hari Rabu. tidak harus di kelas Oh, tidak harus di kelas spesifik, itu boleh ya. dicari di Boleh di kelas kelas yang lain, tapi Ibu komitmen bahwa ini siapnya itu harus pakai sekarang. Kapan gitu. Jadi mulai dari Ibu punya perencanaan kapan saya buat, kapan saya harus serahkan. Boleh di kelas yang berbeda? Boleh. Terus refleksi yang kemarin lanjutan dari kelas kemarin itu? Kelas yang lain itu dia nanti masuk ke minggu berikutnya, Berikutnya lagi. baru Ibu terapkan lagi di kelas itu yang sama. Jadi terkait dengan refleksi itu berarti persiapan atau strategi khusus untuk kelas itu. Oh, kelas Nanti itu. kelas yang lain lagi refleksi lagi, sesuaikan lagi. Oh, gitu. Jadi tadinya kapan? Hari Itu mau pakai yang kelas yang sama. Kemarin tanggal 15 kalau tidak salah. kita Hari Rabu. ininya tanggal 15. Iya, yang hari Rabu. Tanggal 5 April Pak. 5 April. Iya, Tanggal saya 5 sudah April. lihat kemarin tanggal 5 April. Pak. Tanggal 5 April ya. Nah, itu di kelas yang sama. Di kelas yang sama. Kelas yang sama. Belajar improvisasi. Nah, apa saja nih Ibu mau siapkan? Kebutuhan apa saja yang Ibu mau butuhkan untuk persiapan itu, membantu Ibu? Minimal peralatan-peralatannya dulu. Apa saja yang Ibu mau targetkan buat rencana Ibu? Rencana kalau dari FDP kemarin kan sudah mungkin kontennya yang saya siapkan dulu. Membuat konten itu Iya. kebutuhan apa yang Ibu bisa identifikasi itu? Kebutuhannya. Supaya Ibu jangan kesulitan dong. Iya ya, ini mungkin kertas untuk itu gambarnya Pak. Manila apa yang itu? Karton. Karton saya dengan spidolnya pewarnanya. Untuk saya gambar ini ada kemarin saya sudah. Kalau video, Kalau video biasa kalau kita download saya video. Tapi untuk editnya saya belum pernah. Tapi ada rencana kalau Iya, untuk saya video. coba. Kalau belum bisa sendiri bagaimana kalau kita Saya mungkin bisa ambil minta dari bantuan teman saya di grup pro RPL ini mungkin saya Buat. cari video mereka yang edit mungkin bisa bantu gitu. saya. Jadi banyak praktik-praktik baik. Iya. Nanti saya minta bantuan itu teman-teman. Terus Ibu terkait dengan persiapan ini untuk implementasi ini. Jadi tanggal 5 April ini memang kalau untuk kalau bicara tentang perubahan dan tanggung jawab kemudian apa target yang mau dicapai kira-kira terlaksana atau tidak, memang kita betul harus belajar terkait dengan usaha untuk menyelesaikan sesuai yang tepat waktu. Nah dari ini kan kita sudah rencanakan tanggal 5 April ini di kelas yang sama. Kemudian harus ada perubahan dengan pembelajaran sebelumnya. Iya. Gitu.
itu terkait dengan antara itu diferensiasinya di konten atau di proses, atau proses kemarin juga ada yang kurang terlewatkan, bisa kita tambah lagi. Nah, identifikasi lain, kekuatan-kekuatan yang lain yang perlu ibu butuhkan. Ada lagi itu kebutuhan proses belajar selain dari konten, selain dari konten. Nah, yang kekurangan menurut ibu tadi yang refleksi tadi kan ada yang kekurangan tuh. Kira-kira ada tidak untuk perbaikan yang ada? Yang kekurangan kemarin kan lembar penilaian. Saya sudah siapkan, cuma tidak diberikan ke siswa dan saya langsung isi sendiri dan itu terlewatkan. Ada refleksi juga tadi. Refleksi dan tertulis. Iya, juga terlewatkan. Terus mungkin saya buat cari lagi yang pembelajaran sosial emosional tadi. Yang kemarin saya di dalam kelas kan dalam bentuk kuis, terus masih berhubungan dengan matematika. Kemarin kan bahwa sudah belajar matematika, dikasih kuis matematika lagi, mungkin saya cari yang lain yang bisa buat siswa lebih lebih lelaki. Kira-kira seperti apa itu? Kalau bisa gambarkan supaya ada video kan, mungkin goyang-goyang atau apa? Saya cari yang mungkin tidak ada kaitan dengan matematika supaya mereka lebih rileks. Sudah belajar matematika, kuis matematika luar biasa. Jadi itu harus punya dimiliki oleh setiap guru, karena melihat apa tindakan siswa yang mungkin tidak senang atau mereka lagi sementara pusing, kita betul-betul pintar membaca itu, sehingga ya tugas kita seperti itu, bukan hanya saja menjelaskan materi, tapi bagaimana kebutuhan siswa, kesiapan siswa itu kita. Mungkin satu lagi terlewatkan itu yang budaya positif itu, yang kesepakatan di dalam kelas itu kemarin juga hanya ini, maksudnya pada saat pembelajaran itu tidak, tapi awal semester kemarin itu saya sudah buat kontrak belajar dengan mereka. Tapi untuk kesepakatan kelas yang pada saat pembelajaran itu dalam tertulisnya itu tidak. Jadi mungkin kedepannya itu saya bisa buat itu. Baik, terkait dengan budaya positif ini terkait dengan aturan yang kesepakatan kontrak belajar kemarin mungkin masih terlalu umum. Ada kedatangan sekolah, tidak belajar, terlambat masuk sekolah, izin bolos. Nah, yang kita butuhkan sekarang ini kan apa-apa saja yang bisa membatasi kita dalam proses pembelajaran itu matematika saja. Nah itu nanti Pak buatnya, Ibu buatnya bagaimana? Kalau soal kesepakatan kelas itu saya belum terlalu tahu soal itu Pak. Yang barusan Pak Abu jelaskan yang pra observasi kan baru sedikit. Jadi mungkin saya tahu kesepakatan yang kelas yang baik benar untuk saya matematika itu saya ini dulu baru saya bisa buatkan. Cari tahu dulu saya, maksudnya bentuk yang bagus. Oke. Nah, Ibu ada lagi mungkin yang kekurangan yang jangan tidak lanjut nih. Sudah banyak saya lihat ada diferensiasi tadi konten, ada lembar penilaian, ada refleksi, ada budaya positif, ada lagi. Kalau yang saya ingat itu Pak. Itu saja. Setelah kita pasti selesai dari kelas itu ya. Kurang di situ ya. Iya, kurangnya di situ. Baik. Tadi untuk diferensiasi sudah. Untuk lembar penilaian dan refleksi budaya positif kapan? Itu nanti tanggal 5 nih. Jadi pembelajaran berikutnya setelah masuk itu diterapkan semuanya ini. Luar biasa ini. Dicoba luar biasa. Ini banyak nih. Ada guru yang lain tuh bisa ambil salah satunya. Oh gitu, tidak pasti semua. Iya, kalau semua lebih bagus lagi, tapi tetap refleksi terus. Perbaikan jadi semua komponen itu lengkap, walaupun tidak sempurna, dan perbaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau untuk refleksi tadi kan lembarnya sudah ada, tinggal hari-hari yang pada saat kita isinya saja. Nanti itu kan saya tidak butuh persiapan, tinggal dalam kelasnya langsung ini lembarnya sudah disiapkan diisi. Ya jadi targetnya itu ya mungkin itu kontennya itu dulu. Itu jadi prioritasnya dulu. Lembar penilaian sudah ada, hanya tindakan refleksinya juga sudah ada, tinggal teknis. Nah, berkaitan dengan budaya positif ini cari tahu. Kira-kira siapa ini yang Pak Abu sendiri. Siap. Karena yang punya itu kan belum, jadi Pak Abu langsung. Selain Pak Abu, kalau misalnya Pak Abu berhalangan, sebanyak mungkin kita identifikasi teman itu, siapa sih yang minta, jangan batas satu orang. Karena nanti kita tertumbung dan mencari teman itu harus banyak orang. Kalau orang Pak Abu sudah satu, apa lagi?
Saya cari di YouTube bisa. Bisa. Informasi Dan di internet. cari tahu ibu Iya. punya cara, ibu punya teknik Oh, bisa. ada di Jadi YouTube. browsing di internet internet. atau cari praktek baik teman-teman ya. Nonton di situ yang dulu penggerak. Oke, Iya. siap. Berbagi praktek kan banyak. Iya. Ada lagi mungkin cara yang lain. Misalnya, tadi ada saya dengar tadi dari ibu itu kalau tidak salah itu meminta bantuan kita produktif untuk membantu mendesain video ataukah mungkin PPT dengan slide yang mungkin lebih keren, ada gambar yang bergerak, yang lebih gitu ya. Iya. Nah, gitu. Itu teman dulu jurusan FPN itu saya bisa minta bantu. Pak Hasan mungkin. Ya, Pak Saya Hasan. akan minta dia bantu saya untuk Baik. edit videonya. Nah ini kapan nih? Pak Agu cari di YouTube, dia ketemu dengan Pak Hasan ini kapan? Ya kan, kalau rencananya minggu depan setelah masuk, berarti dalam liburan ini atau sebelum sampai liburan itu minimal kita sudah cari tahu. Kalau Pak Agu kan kita dulu dekat sini Dekat, saya bisa butuh ya. saya bisa langsung ini. Kalau Pak Hasan yang soal video ini mungkin saya minta dia sebelum liburan itu mungkin kami dua bisa sudah ini. Apakah nanti terima jadi atau ibu mau belajar juga mungkin? Yang belajar juga Pak? Belajar juga? Iya belajar juga. Ya, Supaya ke depannya nanti saya bisa buat sendiri. videonya. Iya, iya. Nah, rencana mau ikut cerita? Insya Allah. Bisa lah ya? Insya Allah. Jadi pendidikan itu tantangan seperti itu, buat video, berbicara, jadi memang Siap. ini luar biasa nih aset. Nah, ini menggali aset. Selain dari ini semua, siapa yang mengawasi ya? Mungkin Pak Kepala Sekolah. Ibu kepala sekolah, mana kalau kepala sekolah ini ibu butuh apa dari kepala sekolah? Pak Kepala Sekolah mungkin apa supervisi apa di kelas bisa lihat saya mengajar. Luar biasa. Hah? Supervisi. Memang harus betul-betul supervisi. Selain kepala sekolah, Selain ini terkait dengan supervisi ya. supervisi. Nah, selain kepala sekolah, siapa lagi? Selain bisa teman saya cari teman sejauh untuk bisa dia menilai saya. Bisa tuh itu. Bisa. Iya. Oh, luar biasa itu. Itu pernah dilakukan ini? Belum. Belum pernah. Kalau untuk teman sejauh belum. Penilaian kepala sekolah. Kalau kepala sekolah sudah pernah. Kepala sekolah sudah pernah. Iya sudah pernah. Yang ibu rasakan kepala sekolah supervisi yang sebelumnya dengan kemarin yang terkini. Oh ya, Gimana? kalau perbedaannya yang sebelumnya itu mungkin ketika supervisi itu kita merasa bahwa dinilai, diawasi. Jadi dalam kelas itu kita ya agak tegang juga karena ada kepala belakang. Jadi betul-betul kita ini. Tapi kalau yang kemarin itu sudah disampaikan bahwa ini maksudnya tidak diintervensi langsung. Jadi ya kita mengajar seperti biasa saja. Biasa. Tidak ada beban bahwa karena disupervisi dari begini tidak. Yang mana lebih bagusnya kemarin atau Yang sekarang pasti. Karena Perasaan kita punya tertekan. yang kita pikirkan bahwa supervisi itu begini, tapi Iya. setelah kesini sudah disampaikan bahwa tidak mesti harus itu, jadi tidak ada beban dalam bagaimana membantu tidak. Kita seperti mengajar biasa saja. Dia senang kelasnya, Iya. dia lebih kontrol, Iya. jadi semangat untuk menerima pelajaran. Terkait dengan penilaian rekan sejawat itu. Iya. Nah, rekan sejawat ini gimana tekniknya ibu nanti? Yang menilai untuk saya. Rekan sejawat ini. Menilai untuk saya rekan sejawat itu masuk di kelas saja. Maksudnya nanti ibu undang dia di dalam kelas atau? Iya bisa juga. Atau dia hanya melihat RPP-nya atau gimana? Kalau rekan sejawat kan selama ini kan belum pernah dibuat. dibuat. Jadi gambaran bahwa untuk rekan sejawat mereka ini kita itu bagaimana tuh saya juga belum ini. Maksudnya mereka langsung masuk ke kelas apakah mereka hanya ininya saja. Terkait dengan rekan sejawat itu keinginan ibu sih senyaman mungkin yang kebutuhan ibu mau di dalam kelas atau di luar ngobrol biasa ibu kan yang tentukan ini kira kebutuhan ibu apa saja. Apakah perlu saya dinilai seperti kepala sekolah itu boleh? Boleh. Mungkin bisa ini
lihat ini berkat apa administrasi saya administrasi perlu juga untuk melihat observasi di kelasnya, kemudian nanti saling tanya tukar. Iya, Ibu mengobservasi dia, rekan sejawat, kemudian rekan sejawat mengobservasi ibu. Setelah observasi itu atau penilaian rekan sejawat, apa yang ibu lakukan nanti? Rencananya. Setelah penilaian rekan sejawat. Berarti sama-sama itu tuh tadi itu maksudnya dia menilai saya menilai dia. Setelah itu ibu membuat apa lagi dari hasil penilaian sama-sama menilai itu? Apakah disimpan saja di buku atau bagaimana? Yang pastinya bahwa hal-hal yang kurang itu pasti diperbaiki dari hasil sesama. Refleksinya itu kuncinya. Kurang jadi itu untuk melakukan perubahan tiap hari itu, iya, atau tiap jam, tiap menit, atau tiap kali pertemuan ada perubahan harus ada refleksi. Kalau tidak ada refleksi tidak ada perubahan. Mantap, luar biasa. Jadi kuncinya itu ya, setelah ada observasi dengan rekan sejawat tadi, selain dengan kepala sekolah, ada refleksi juga. Jadi juga refleksi terhadap guru dengan guru, kemudian refleksi siswa dengan iya, guru. nanti saya bisa juga. Oke, ya. Kalau kepala sekolahnya kapan ya kalau supervisi? Kepala sekolah yang 5 April itu siapa yang masuk? Kalau 5 April ini kan nanti saya. Oh, masih Pak Abu. Masih saya. Karena tadi diminta Pak Abu yang awasi saya. Hanya supervisi kepala sekolah. Itu juga masih dalam kelas lagi. Iya, observasi kepala sekolah itu. Berarti mungkin setelahnya Pak Abu itu baru mungkin Pak Kepala masuk. Tapi mungkin cari di kelas yang lain. Ya, maksudnya kan kita observasi kemarin ini kan kepala sekolah tugaskan ke saya. Iya. Jadi kemungkinan saya harus dengan kepala sekolah menunjukkan ini saya punya perlu undang beliau untuk supervisi. Walaupun di luar jadwal supervisi. Oh gitu. Bisa. Jadi saya hanya menjalankan amanah saja, hanya beliau melihat gurunya seperti apa kan perlu juga. Nah, jadi kapan itu ibu mengundang kepala sekolah? Jadi mungkin tanggal 5 April ini saya masih dengan Pak Abu. Saya mantapkan dulu yang kurang-kurangnya tadi. Nanti Pak Kepala masuk lihat saya, oh sudah oke. Jadi langsung Bapak, oh ya guru saya ini sudah oke. Setelah 5 April ya, setelah pertemuan berikutnya berarti 5 April sekitar tanggal belasan. 17. Iya, dan sampai kita ada puasa anak lebaran itu kan April kan semuanya libur. Ini ya nanti diawasi, dikontrol, nanti dibuat dalam bentuk jadwal. Karena ini banyak nih programnya ibu nih, kalau ini hanya ini saja nih, hanya satu mata pelajaran, satu KD, ada beberapa 2 tujuan itu saja program yang banyak, apalagi banyak mata pelajaran, banyak apa? Banyak KD, kemudian banyak kelas. Ibu mengajar berapa kelas? Saya di sini mengajar itu dari kelas 10 sampai kelas 12 ada 11 kelas, Pak. Ada waktu istirahatnya? Saya setiap hari itu full. Iya, jadi kemarin waktu penjelasannya Pak Abu soal pembelajaran konten ini, saya sempat berpikir bahwa kalau setiap hari ini kan saya mengajar di tingkat yang berbeda, jam 1-2 di kelas 10, jam 3-4 di 5-6 nanti di kelas 11, terus berikutnya lagi di kelas 12. Dalam satu hari itu 3 tingkat ini ada yang saya ajar terus. Kalau misalnya saya sediakan konten dengan tingkat yang berbeda, dengan materi yang berbeda, itu saya mati juga ya kan. Iya kan. Kalau dalam manfaatkan yang potensi yang ada, apa tadi di poin yang mana nih bisa membantu ibu untuk melepas penat kelas banyak mengajar, kira-kira di poin mana tadi? itu tadi apa PSE tadi. Iya. Teknik stop, relax sebentar, pejamkan mata sebentar. Iya. Bukan hanya guru dan siswa saja, ibu juga bisa lakukan. Iya, benar. Yang saya alami yang kemarin jadwal kita hari Rabu tuh Pak, dan Pak mengajar kimia itu 345, 678 itu matematika. Mengajarnya di kelas 10 RPLB dengan jumlah siswa yang banyak, 29 orang, laki-laki banyak, perempuannya. Baru di kelasnya juga ini. Ketika saya baru masuk duduk tuh ibu kita duduk kenapa ibu kita yang belajar ke kami sudah karena mata pelajaran yang sebelumnya sudah ini, setelah itu saya dengan matematika yang menurut siswa berat lagi, jadi mereka langsung ibu kami serat juga. Nah, jadi yang PSE itu saya belum pernah terapkan, jadi ya kami hanya duduk cerita-cerita saja. Jadi iya, kalau ini di kelas ini saya bisa coba karena itu mereka langsung hal-hal baru yang mungkin
bermanfaat untuk kita, untuk kita ya kita bisa terapkan kelas sebagai nama pengalaman, informasi dan